Hari ini saya mau menyampaikan tentang anti korupsi. Saya beberapa waktu yang lalu, 1 minggu kami ikut kegiatan dan kami harus menyampaikan seperti itu ya. Iya. Oke, nah ibu-ibu nanti ketika saya bilang apa kabar, ibu-ibu bilangnya jujur, kompeten, berdaya. Bisa? Apa kabar? Jujur, kompeten, berdaya. Sama-sama lagi. Apa kabar? Jujur, kompeten, berdaya. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini mau penyuluhan ini. Nah, ini ada kata korupsi. Ibu-ibu pernah dengar kata korupsi? Pernah. Apa itu korupsi? Kita selalu menggunakan barang yang tidak sesuai dengan juknis. Contohnya ASN masuk jam 7.00, datanya jam 7:30. Itu kan sudah korupsi waktu. Iya, terima kasih. Luar biasa. Tidak tepat waktu, itu korupsi waktu. Ada lagi? Mari kita sharing ya. Apa yang ibu-ibu pernah dengar korupsi? Atau jangan-jangan pernah korupsi nggak? Pernah ya? Ada yang pernah? Atau nggak pernah, Bu? Aku nggak tahu apa sih korupsi, seperti itu. Ya, tadi jawaban dari Bu Hani luar biasa ya. Ini ternyata korupsi itu adalah pilihan. Ini ibu-ibu mau pilih yang mana? Ketika dengar kata korupsi, ibu marah atau kita justru senyum-senyum atau datar-datar aja? Nah, korupsi itu pilihan dalam hidup kita. Setiap orang punya potensi, seperti itu ya. Ini nama saya. Nah, ini hitamnya nggak begitu jelas ya. Pengertian korupsi. Nah, korupsi itu berasal dari kata corruption. Corruption itu artinya busuk, buruk, rusak. Kalau kita ibaratkan sesuatu yang buruk, rusak, itu sesuatu yang tidak berakhlak, yang tidak bermoral, yang bejat, boleh dikatakan seperti itu. Ketika kita dengar korupsi, jengkel kan? Beberapa waktu yang lalu kita dengar Ibu Angelina Sondakh, tahu? Sempat korupsi. Kemudian kita dengar Ratu Atut korupsi. Bahkan dia punya SPBU, itu 14 SPBU di seluruh Indonesia, 40 mobil mewah. Ketika kita dengar kan ganas ya. Seandainya uang tidak dikorupsi, pasti kita pegawai negeri itu bisa 40-80 juta kita bisa, 20 kita bisa. Tetapi karena ada hal-hal yang tidak benar. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau memberantas korupsi dari diri kita dulu. Nah, kalau kita mengharapkan orang lain jangan korupsi, tetapi diri kita, nah kita nanti akan belajar, aku termasuk korupsi enggak ya, seperti itu. Yang tidak, puji Tuhan, yang sudah, kita tinggal bertobat, seperti itu ya. Nah, korupsi ini dikatakan dari Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto 2001 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Berarti dikatakan setiap orang. Berarti kita punya potensi nggak untuk korupsi? Ya. Kita punya potensi? Ya. Pendeta punya potensi? Ya. Imam punya potensi? Pejabat punya potensi? Setiap orang punya potensi. Yang tidak punya potensi kalau kita sudah pensiun dari orang. Semua masih orang kan? Ya. Iya. Kalau sudah pensiun dari orang berarti kita di Alam. sudah di alam lain. Itu bangsa pensiun. Di sana terada korupsi seperti itu. Kalau kita masih di bumi, ada potensi untuk orang berbuat korupsi. Nah, setiap orang yang bagaimana yang sengaja, berarti ada unsur yang dibuat. Aku sengaja. Untuk apa? Melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri. Kita dulu punya istilah gini, PD, perkaya diri. Oh, ini orang ini PD, orang ini PD, orang ini PD, orang ini PD. Nah, dulu kita suka mungkin, oh, orang itu. Setelah saya belajar, ternyata saya juga telah.
saya juga pelaku itu. Sehingga kenapa hari ini saya menyampaikan kepada ibu-ibu supaya apa? Kita berhenti dari itu. Karena saya pelaku juga. Seperti itu. Yang kedua, ini menurut Robert, suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan. Artinya korupsi itu bukan untuk diri sendiri saja loh, untuk keluarga dekat. Nah, ketika kita dengar Ratu Atut, adiknya kena seperti itu, dia mengikutkan banyak orang. Korupsi itu dia berkomunitas, punya gerombolan seperti itu ya. Ya, orang korupsi itu nggak sendiri gitu loh, ada temannya, ada komplotannya. Ya, seperti itu. Bahkan ini kelompok sendiri. Ada orang bilang, ini kan dimakan bersama untuk kelompok, ternyata itu korupsi seperti itu. Kemudian ini adalah ringkasan dari berbagai ahli, dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, apa sih faktor penyebab? Nah, ini kita perlu tahu, apa sih yang menyebabkan orang bisa korupsi seperti itu. Penyebab ini ada berbagai ahli, tetapi saya mau bahas yang triangle sama yang Kuhn teori. Nah, menurut Churchill dikatakan karena tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan itu apa? Nah, biasanya ibu-ibu, kita punya Al-Quran, Alkitab, itu yang biasa mengajak dosa siapa? Iblis. Iblis pakai orang mana? Iya, di diri kita. Ketika Adam dan Hawa, orang yang dipakai pertama siapa? Istri daripada Adam. Biasanya kita gini, ibu-ibu, jadilah kita orang yang mencintai suami kita, orang yang tidak menjerumuskan suami kita kepada hal yang tidak benar. Karena tekanan, Pak, tetangga itu sudah beli mobil, tetangga sudah beli ini kita sudah nikah 50 tahun nggak punya apa-apa, Pak. Ini bagaimana, Pak? Ini begini. Itu tekanan itu yang membuat suami bisa melingkuh. Nah, untuk di Cina, negara Cina, itu setiap jalan, setiap lorong itu ada CCTV. Tetapi Indonesia nggak perlu CCTV pun tahu. CCTV Indonesia siapa? Tetangga. Betul? CCTV Indonesia siapa? Tetangga. Nggak usah orang lihat, siapa ini? CCTV Indonesia orang lihat. Ya. Itu kira-kira dari mana? Itu begini. Sudah pergi ke tukang sayur. Lihat nggak? Itu yang di sana, itu begini. Indonesia itu canggih, nggak usah dipasang CCTV. Itu penghematan uang negara, cukup tetangga. Orang lain butuh CCTV, mahal harganya, tetapi Indonesia cukup tetangga. Kalau ada apa, coba nanti kalau ada apa, niu dia kerja. Ya Pak, itu ya begini, nggak usah dimintain, dia relawan akan cerita. Betul nggak? Kemudian yang kedua, karena ada kesempatan. Kesempatan, orang bilang duduk di tempat yang basah. Nggak masuk angin kan duduk di tempat basah? Tidak, Ibu. Justru orang duduk di tempat basah itu berebut. Padahal kalau kita takut masuk angin, iya kan? Aku kena kipas angin aja menghindar kayak gitu ya. Ada kesempatan, mumpung aku di sini, mumpung ada kesempatan mengelola uang, mumpung dan mumpung. Aji mumpung, orang Indonesia suka manfaatkan.
Yang ketiga itu karena pembenaran. Nah, pembenaran itu gini. Aku kan dikasih, aku nggak minta kok. Ya aku mobil dikasih, ini kan berkat Tuhan. Aku nggak pernah minta. Aku cuma manja tangani kok ketika dia punya proyek. Nggak minta. Ini pembenaran. Nah, nanti kita akan belajar nanti di bawah-bawahnya. Nah, banyak orang melakukan pembenaran. Padahal ini adalah faktor-faktor penyebab korupsi. Dia membenarkan diri. Wong dikasih kok. Kadang kalau gini, puji Tuhan dapat. Alhamdulillah dapat. Kayak gitu kan? Ya. Nah, ini kalau jari triangle. Kalau jari bolong, ini karena kecurangan. Berarti memang dia punya karakter curang. Dia tadi seperti yang Bu Hadi sampaikan. Seperti ini laporannya begini, seperti ini laporannya begini. Berbeda antara fakta dengan kenyataan, itu adalah kecurangan. Curang ya hidupnya. Kemarin ketika kami lihat video tentang anti korupsi toh, seorang bapak padahal itu dananya cuma 100 sekian juta gitu. Kemudian nggak ada orang, dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tulis 500. Kemudian ketika tulis 500, KPK datang. Gini. Dia takut. Dihapus lagi, KPK-nya mundur. Kayak gitu kan. Sampai ketika waktu dia tulis, tiba-tiba dia lihat foto, tinggal dia sendiri, istrinya hilang, anaknya hilang. Membuat dia takut dan akhirnya dia berlaku yang benar. Curang. Kemudian ada keserakahan. Keserakahan itu berarti untukku. Ada apapun untukku, kegiatan ini untukku, sana untukku, dan untukku. Ini adalah penyebab seperti itu. Kemudian kesempatan, tadi sama ya, punya kesempatan dan ini kebutuhan. Aku butuh. Anakku butuh sekolah yang layak, istriku butuh ini, rumahku butuh ini. Karena gini, ketika orang punya sesuatu yang matang, orang memberikan penghargaan berbeda ke sama? Beda ya. Orang turun dari mobil sama orang yang baru turun dari motor, beda nggak? Beda. Itu kesalahan besar. Saya kapan itu ikut kegiatan di salah satu hotel. Ketika satpam lihat saya biasa aja kali gitu ya. Jalan kemudian dia senyum, silahkan. Nggak lama anak saya yang satpol PP ini bawa tas saya gitu. Yang langsung cepat-cepat bukakan saya lip. Dibuka lip, ibu silahkan di lantai ini. Penghargaan orang berbeda itu sangat jauh daripada ekspektasinya Tuhan. Padahal di mata Tuhan semua orang itu sama. Kenapa sampai orang berbondong-bondong supaya aku bisa dihargai? Karena tadi penghargaan yang diberikan kepada masing-masing orang itu berbeda dari level itu. Kami dulu dalam suatu perkumpulan di keluarga suami, saya nggak pernah dianggap. Suatu saat kami pas bawa mobil, langsung ini keluarga. Bedanya apa? Dulu bukan keluarga. Punya semua sama, orang tua, nenek moyang, tetenya sama, ininya sama. Dulu bukan keluarga. Ketika keluar dari sesuatu yang membuat mereka menjadi berbeda. Nah, ini kesalahan. Nanti kita akan belajar integritas apa sih yang harus kita miliki, sehingga ketika kita memandang orang itu memandang dengan mata yang sama seperti Tuhan memandang. Tidak ketika orang keluar dari mobil kita punya penghargaan lebih, orang jalan kaki. Nah, bukan seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, ini jenis-jenis tindak pidana korupsi. Nah, di dalam undang-undang ini tadi 3199 seperti yang tadi, kemudian Junto 21 2001 mengatur dulu itu ada 30 delik korupsi. Tetapi sekarang korupsi itu dikelompokkan dari 30 itu dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa? Suap menyuap, kerugian keuangan negara, perbuatan curang,
benturan kepentingan dalam pengajaan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi. Di antara 7 ini, ada yang sudah pernah kita lakukan? Ada. Bu, jangan tanya-tanya, Kak, ini di shooting gitu ya. Karena ini nanti memang kami akan ada kegiatan dan kami akan laporkan seperti itu ya. Ini kami harus menyuluh, kami laporkan videonya ke mereka seperti itu ya. Nah, ibu-ibu, ini saya akan mengambil 3 saja dari 7 jenis tindak pidana ini. Saya mau ambil cuma suap, pemerasan, dan gratifikasi. Saya mau ambil yang 3. Nah, ini tadi cuma nggak jelas ya. Ini maksudnya kalau suap itu kena pasal berapa, kemudian gratifikasi kena pasal, itu ada pasal-pasalnya ya ibu. Tapi saya nggak bahas ini karena saya tadi akan bahas suap, pemerasan, gratifikasi. Kenapa tambah uang pelicin? Uang pelicin adalah bagian dari suap juga. Seperti itu. Pusing nggak dengan ini? Pernah diperhadapkan dengan ini? Pernah. Nah, suap itu adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima suap. Suap penyuap itu ada kesepakatan 2 belah pihak antara pemberi dan penerima. Contohnya, nanti kalau aku misalnya duduk di jabatan ini atau punya proyek ini, nanti saya akan kasih sekian. Nah, itu ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, itu bukan namanya suap. Seperti itu. Nah, suap itu pelakunya itu pertama adalah pemberi. Si pemberilah yang melakukan suap. Tolong Kak, supaya aku cepat. Tolong Kak. Nah, untuk orang yang menerima tadi nggak ada pikiran untuk dia melakukan korupsi. Tetapi karena saya lihat uang, mata merah jadi mata hijau dan mata-mata jadi kunang-kunang, akhirnya oke. Nah, seperti itu. Akhirnya tadi ada kesepakatan 2 belah pihak antara penerima dan pemberi, seperti itu. Kemudian tadi ya, niat zakat itu dari pemberi. Niat pajak penerima muncul saat lihat pemberian itu, seperti itu. Nah, umumnya dilakukan secara tertutup, bisa lewat HP. Pernah dengar ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada pejabat negara sedang diproses oleh KPK, ditemukan WA-nya. Mana lagi? Ada toh apel apa itu? Apel apa? Dong pakai istilah-istilah seperti itu. Nah, dia tidak terbuka, sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang ibu-ibu bahaya karena apa? Ketika kita ke kantor polisi saja, hampir 99% nomor HP kita itu disadap. Seperti itu. Jadinya hati-hati, nggak usah karena ada cyber yang siap untuk itu. Jadinya lebih bagus kita bertindak hati-hati supaya juga kita aman-aman, seperti itu. Kemudian uang pelicin. Pernah kasih uang pelicin? Nah, uang pelicin itu begini. Nah, pemberian ditujukan untuk urusannya lancar. Padahal kalau pakai uang pelicin, pakai uang negara enggak? Pakai uang negara enggak? Pakai uang negara? Enggak, uang pribadi kan? Misalnya saya ngurus KTP, saya kasih, ini kok lama dulu? Pak belum, tunggu nomor 500 Pak. Siap. Jadi 500 bisa nomor 1. Pakai uang negara? Tidak. Pakai uang pribadi. Tetapi kepentingan orang lain kita cancel. Orang yang nomor 2 bisa jadi nomor 2 dari bawah karena tadi ada pelicin. Nah, coba seberapa banyak kita mau naik pangkat
supaya licin. Lancar. Mau buat SKP supaya licin. Mau ngurus apa saja supaya licin. Saat ini oke lah. Yang lalu kita pernah lakukan. Tetapi ketika kita sudah mendengar barang ini, ayo kita berubah. Karena sekarang sudah ada undang-undangnya seperti itu. Kalau dulu mungkin dianggap biasa-biasa, tetapi ini korupsi itu adalah tindakan luar biasa, kejahatan luar biasa. Kenapa? Orang yang dikorupsi kadang nggak sengaja kalau dia dikorupsi. Contohnya, kalau orang nanti di sini, contohnya baru kentara, ini pemerasan. Pernah diperas? Pernah memeras? Peras santan, Bu. Kita ibu-ibu itu selalu peras santan, seperti itu ya. Nah, pemerasan adanya permintaan sepihak dari penerima. Biasanya seorang pejabat, niat jahat ada pada penerima. Yang diperas tidak memiliki niat jahat, tetapi tidak punya kuasa untuk menolak. Mau proyek? Kasih 500 juta dulu. Kasih keluar mobil. Tidak, saya alihkan ke orang lain. Dia nggak berjaya. Aduh. Mau tidak? Ya sudah. Tetapi kalau yang di pemerasan ini, yang kena tahan siapa? Yang meras, yang diperas terapa-apa. Tetapi jangan pura-pura peras saya sudah. Iya, peras. Seperti itu ya. Nah, ini kadang iya sudah. Ini salah satu pembicara dari KPK. Beliau itu adalah dosen UI. Dosen UI dari tahun 96 sampai sekarang. Golongannya itu masih 3A terus. Kenapa? Ketika dia pertama kali mau naik pangkat, sudah ada orang di depannya, Pak mau naik pangkat, kasih ini Pak, besok langsung jadi. Sejak itu dia tidak mau urus naik pangkatnya. Karena apa? Dia menjadi orang yang mengabdikan diri untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Seperti itu. Karena apa? Hal-hal kecil seperti ini. Nah, perlu ada tindakan dari diri kita. Kemudian yang berikutnya, gratifikasi. Nah, gratifikasi ini pemberian yang berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya. Niat ada pada pemberi dan penerima itu tidak rasional. Nah, gratifikasi itu pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Kapan itu di AB ketika saya sampaikan, saya bilang gini, saya itu ibu-ibu pernah terima gratifikasi dari Bu Juan ya. Bu Juan datang ke rumah saya bawa kue, itu adalah gratifikasi. Saya sudah tolak benar, tetapi saya tidak berdaya. Ya Bu, kita makan sama-sama aja, Bu Suryati di situ. Sudah Bu, begini Pak Jasa sudah. Enggak, Bu sudah dibelikan begini. Kepala sekolah yang datang ke rumah bawa mangga, ada yang bawa ini, itu gratifikasi. Kenapa dikatakan gratifikasi? Karena ini pemberian berhubungan dengan jabatan. Kalau seandainya posisi saya hari itu bukan pengawal, apakah Bapak itu ngasih ke saya? Nah, kalau itu misalnya hal biasa, sebelum dia menduduki jabatan, tetapi kita sudah kasih, nggak apa-apa. Tetapi tiba-tiba, dulu ketika dia jadi sama-sama buron, kan, mau kasih selamat aja, buang muka. Setelah dia itu, oh iya baik, begini, itu gratifikasi. Kemarin ada yang bertanya, Ibu kan kami ini punya kebun, terima kasih Bu. Bu Papa, kita lihat PTG, saya belum jadi ambil karena saya tahu gratifikasi nggak jadi ambil. Hari itu Bu, kita lihat PTG, Bu, aku itu berkebun, ada apa ya?
Haji, ibu ambil ya di IMBI. Puji Tuhan saya nggak datang gitu ya. Itu gratifikasi. Dia beri karena siapa? Karena saya pengawas. Ketika saya bukan pengawas, beri nggak? Nah itu pertanyaan. Seperti itu ya. Ketika kita memberi kepada kepala sekolah, guru-guru memberi kepada kepala sekolah, memberi di sini, di depankah, di belakangkah, itu sama saja dengan gratifikasi. Misalnya, saya gini, saya panen mangga, saya guru ya, saya kasih ke Harmi, Bu, panen mangga. Satu kali, besok, Bu, aku masak bubur madu, Ibu mau? Oh iya suka, iya kita antar. Ketika padahal ini mau tanda tangan SKP, nilainya kurang, ya sudah, tidak pernah kasih mangga. Ya pernah tanda tangan saja. Padahal cuma mangga nih. Itu adalah gratifikasi. Kapan itu kepala-kepala sekolah datang dari Jawa, saya dikasih baju, tapi bajunya belum saya pakai. Pakai dong. Dia datang, tapi lewat mana Bu dapat itu. Oh, hari itu Bu Heti ya yang ngasih saya, Bu ini oleh-oleh dari ibu kepala sekolah yang berangkat ke Jakarta gitu. Itu adalah gratifikasi. Dia tidak menjadi gratifikasi ketika saya apa? Tidak punya jabatan, tidak ada kepentingan apa-apa dengan ibu. Ada udang di balik bakwan. Misalnya juga, kita misalnya, oh ini udah selesai, KTP udah selesai. Tiba-tiba, Pak ini terima kasih ya. Itu gratifikasi kan tidak? Gratifikasi. Gratifikasi saja udah selesai. Gratifikasi kan tidak? Gratifikasi kan dengan harapan supaya nanti berikutnya aku ngurus KTP dia ingat saya. Oh, dipercepat nanti ada. Nah, seperti itu ya. Jadinya mari dari sekarang kita harus untuk itu. Makanya saya berkali-kali saya bilang sama teman-teman di AB juga, ketika saya kesana kemari saya selalu menolak, kecuali kadang ada gendong saya, ada yang tiba-tiba disembunyikan di apa ini, di tas, di itu gitu. Nah, sekarang saya sudah tahu berurusan dengan jabatan. Oh ini kenapa berhenti dia? Jadi Nah, seperti itu ya. Jadinya kebanyakan yang terjadi adalah gratifikasi. Saya hari itu belum tahu. Orang datang, Bu, pagi-pagi nih, aku baru mandi nih. Sudah antar mangga ibu kepala sekolah. Saya senang kok saya buka. Sampai di kenapa kemarin itu saya bilang saya sumakan itu gratifikasi. Nah, kalau misalnya saya kunjungan ke sekolahnya ibu-ibu, tiba-tiba Bu, ini ada mangga. Ini juga pernah janjiin saya tapi belum ya, sampai dia sepinjam. Ya, Bu ada mangga. Saya pulang dibawa oleh mangga. Gratifikasi kan tidak? Oleh-oleh loh. Gratifikasi kan tidak? Gratifikasi. Gratifikasi itu terkemas. Ya dengan ini loh. Oh ini nggak naik ke atas ya, kalau di situ itu oleh-oleh, ucapan syukur. Ini Bu, aku tadi dapat berkat Tuhan, saya bagi ke Ibu. Saya tadi begini. Itu adalah bagian dari gratifikasi. Seperti itu ya. Berurusan dengan jabatan. Nah, kalau misalnya saya ibu kepala sekolah, ibu pengawas ini ulang tahun. Ibu-ibu tiba-tiba bawa kue selamat ulang tahun, itu gratifikasi kan tidak? Gratifikasi kenapa? Jabatan. Dikatakan tidak gratifikasi
Ada penjaga sekolah ulang tahun, kita selamat ulang tahun. Nah, nggak apa-apa. Oh, guru lagi, kita kan seperti itu. Kalau diberlakukan kepada semua orang, itu tidak gratifikasi. Sampai di sini paham ya? Wih, ada undangan ini, undangan nikah. Ini yang undang ibu guru. Kita kasih amplop berapa? Bu guru loh yang anaknya nikah. Kita kasih amplop berapa? 200 kali 50. Terus ini kepala dinas anaknya nikah. Kita kasih berapa? 200. Kasih berapa? Bu guru 50. Bu guru 50, anaknya itu 200. Ditulis. Misalnya ini Bu Emma. 1 juta dari Emma Suryakumar. Berharap nanti ada dana cek berikutnya. Gratifikasi Khadijah. Gratifikasi. Jadi kalau tapi itu kan suatu undangan, kita mau memberikan dari sukarela kita. Itu kan tidak termasuk gratifikasi, Bu, karena undangan. Iya. Nilainya sama, Bu. Sukarelanya dinilai dari mana? Hati. Dalam laut dapat diduga, dalam hati kita cara tahu. Kalau itu sukarela dari hati yang dalam, guru 1 juta, kepala dinas kasih 200 nggak apa-apa, dia uang lebih banyak. Betul atau tidak? Itu sifat keadilan yang akan kita pelajari. Seperti itu ya. Jadinya nanti sama rata ya. Iya. Ibu siapa yang mau nikahkan anaknya, nanti lapor ke saya. Dia kasih berapa? Lapor ya. Nanti ibu ke pengawas juga kalau itu anaknya nikah, dong kasih berapa, lapor. Nah seperti itu. Kita suka begitu bukan? Kita pelaku bukan? Yang mau disadari. Sekarang kita baru tahu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini penting. Gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Akar korupsi itu gratifikasi. Mangga, akar loh. Tetapi kan kita berharap nanti kalau aku naik pangkat dipermudah. Kasih ini. Makanya saya bersyukur untuk SKP, saya belajar sendiri, buat sendiri supaya apa? Saya nggak mau tangan saya kotor. Kita ayo. Ini ada orang-orang yang luar biasa, ayo saling. Nah dulu ketika saya diajar SKP sama Bu siapa ini Agniati, Bu Agniati dulu pinter ya, yang di itu saya diajar, saya mulai ajar dulu saya mulai itu. Dan sejak itu saya nggak pernah. Saya belum pernah naik pangkat mau tupak mau SKP dibuat. Aku izin bertanya. Iya silakan. Kalau kita bikin SKP terus minta tolong orang, itu termasuk korupsi atau gimana? Suap atau gratifikasi Atau minta tolong panas beli orang dinas, minta tolong buatkan. Nah orang yang kita suruh dia nangani itu kan tidak. Kalau dia nangani ini loh, yang berhubungan dengan jabatan dan kewajiban. Kalau dia tugasnya memang urus naik pangkat untuk barang itu, kita memberi itu gratifikasi. Itu kan kewajiban. Dia digaji negara untuk kerja apa? Buat ibunya. Tetapi SKP itu bukan orang dinas yang buat sebenarnya. kepala sekolah. Seperti itu toh? Orang lain. Kalau guru yang buat Kepala kepala sekolah. sekolah. Sebenarnya kalau ibu-ibu yang membuat adalah ibu yang siapa yang tanda tangan ibu untuk SKP? Kepala kanwit. Seperti itu. Gini Bu, berarti kalau kita dikasih ke orang tua kita tolak ini. Yang kasih siapa dulu? Guru, orang tua.
gurunya ulang tahun dikasih kue juga, kepala sekolah ulang tahun dikasih kue juga, guru ini penjaga sekolah dikasih juga. Itu tidak gratifikasi. Kita mengajarkan di anti korupsi itu keadilan. Oh, penjaga sekolah pun dikasih. Kepala sekolah sering dikasih. Nah, ibu nanti menyampaikan. Nah, saya berharap ibu-ibu nanti menyuarakan juga di dalam pertemuan-pertemuan, karena mereka kan nggak tahunya kan menghargai, ucapan terima kasih, ucapan begini, seperti itu ya. Saya dulu juga nggak tahu. Saya orang kasih ini ya saya terima dengan sukacita kok. Kalau biasanya kepala sekolahnya yang ngasih gimana? Bawa makan. Kalau kepala sekolah yang ngasih itu tidak gratifikasi karena kenaikan pangkat kepala sekolah. Atau maksudnya ibu yang dari swasta itu tidak mempengaruhi, iya kan? Misalnya Ibu Harni sebagai seorang PNS, ada gurunya yang ulang tahun, kemudian dia bawa kue ke gurunya. Apakah guru ini mempengaruhi naik pangkatnya ibu kepala sekolah? Tidak, itu berarti tidak bergratifikasi. Artinya kita yang diberi lebih, baik kepercayaan, baik keuangan, mari berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu artinya seperti itu toh. Ketika ibu kepala sekolah memberi kepada gurunya, memberi kepada penjaga sekolah, itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu pun yang diajarkan oleh agama kepada orang yang lemah, orang yang tidak mampu, seperti itu. Tapi kalau kita kepada orang yang di atas, berarti kan kita kenikmatan. Aja seperti itu kan? Seperti itu bisa ya. Kode-kode ya. Terakhir itu kan terasa kan kurang rasa. Besok kasih yang lebih besar biar dia berasa. Berasa. Bagaimana Bu Eta? Biasa kan kalau anak-anak mau pindah ke SD, biasanya kan orang tua ngasih kita jandra mata, kenang-kenangan lah. Itu dimaksud juga dengan korupsi itu kan? Gratifikasi. Yang dikasih siapa Bu? Ibu kepala sekolah Ya, saja atau semua. guru-gurunya juga ikut? Kalau semua tidak. Kepala sekolah tidak dikasih, guru yang selalu dikasih. Nah, itu keterlaluan namanya. Kasih tahu dia, nggak adil itu. Tidak, itu karena yang bertanggung jawab penuh itu gurunya. Jadi orang tua Nah, itu itu tertuju jawabnya. guru. Jadi kalau kepala sekolah mau kasih, masuk lagi kelas. Kepala sekolah nggak boleh pegang kelas. Nggak boleh pegang jadinya. Pas gentayang, nggak boleh pegang ya. Nanti kepala sekolah tidak bertanda tangan jasa. Nah, ini salah satu calon guru. Itu namanya pemerasan. Saya tidak akan tanda tangan ya kalau ini nggak kasih. Pemerasan. Pemerasan siapa yang kena? Yang meras, yang diperas aman sentosa seperti itu ya. Ini di pemerasan ini. Meminta sepihak. Saya dulu juga gini ya. Kan saya punya waktu di sekolah ini. Kan bapaknya ini suka berburu begitu toh. Saya bilang gini, nanti kalau berburu kasih bu guru daging, kalau tidak kita naik kelas. Saya pernah bilang begitu. Itu saya dulu tidak tahu, ibu-ibu maafkan diriku. Ya ada apa dulu? Saya maaf bagimu ya Allah. Ya. Berarti perbuatan kita yang lalu belum bisa dikatakan kita melanggar toh. Belum Hari hari tahu. ini, tapi yang lalu diampuni. Karena sudah ini baru dibilang ini. Iya. Kode etik. Yang kemarin itu tetap ya namanya kita sudah melakukan, cuman karena kita tidak tahu dan ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya ya untuk anti korupsi ini, dan ternyata gratifikasi itu ada pasalnya. Kemudian uang pelicin masuk di suap itu juga ada pasalnya. Semua berpasal seperti itu ibu-ibu. Kalau misalnya
Ini saya kemarin juga salah satu penentang ketika disampaikan materi seperti ini. Kita ini budaya Papua loh. Orang Papua itu penuh kasih, saya bilang gitu. Kalau kita nggak ngasih orang yang datang ke kita itu kayak macam kita kena sopan. Kamu bilang begitu. Tetapi apa? Kemudian mereka katakan, kalau mau ngasih, kasihlah kepada semua orang. Iya kan? Kalau mau menghargai, hargailah semua orang. Semua orang harus dapat perlakuan yang sama. Itu adil. Itu juga sesuai dengan ajaran agama kita. Ajaran agamanya ibu-ibu juga begitu kan? Ada keadilan, menghargai semua orang. Seperti itu ya. Nah, ini adalah gratifikasi. Nah, ini dikemas tadi diberikan adanya balas budi. Seperti itu ya. Dan saya lanjut. Nah, ini strategi. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi. Yang pertama itu ada penindakan. Bagi orang yang melakukan korupsi itu ditindak. Siapa yang berhak adalah orang yang ini penegak hukum untuk memberikan efek jerah. Seperti itu. Nah, tadi kembali kepada gratifikasi. Kalau ibu-ibu nggak bisa nolak gratifikasinya, bagaimana tadi? Aduh, bagaimana? Ibu Nur menyampaikan ini masih di utara atau sudah semua istri? Saya utara dan AB yang nanti akan. Oh iya, tapi sudah mulai serentak di seluruh Indonesia. Iya. Sebenarnya kami aman juga sih. Bu Nur, terutama orang dinas aja dulu. Iya. Orang dinas nanti tunggu jadwal dari Pak Sekretaris, karena saya sudah seminggu yang lalu sudah menghadap ke Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Dinas nanti saya suruh menghadap. Saya sudah bicara ke Pak Sekretaris lewat WA karena nggak ketemu terus, dan beliau, saya bilang Bapak izin saya ada di ini, beliau bilang mantap. Seperti itu. Dan nanti untuk orang dinas, karena kami di dinas kemarin 4 seperti itu ya. Ada yang di ruangannya Pak Sekretaris itu salah satunya beliau tapi nggak datang, seperti itu. Kemudian Bu Eni juga nggak datang, dianya saya sama Ibu Ansanai saja. Ibu Ansanai itu di ruang sekretaris. Nanti Yang direktorat Pak Nurbiadi juga. Nah, untuk gratifikasi itu ada UPG di ekspektorat. Di ekspektorat itu ada unit pengendali gratifikasi. Kenapa ada banyak orang korupsi? Karena jawabannya orang baik itu diam. Kita orang baik, kita diam. Iya. Seperti itu toh. Nah, jadinya mari kita sekarang sevisi dengan presiden kita. Seperti itu ya. Pertama penindakan, yang kedua pencegahan melalui sistem. Nah, sekarang bersyukur KTP ibu-ibu bisa print sendiri ya, bisa print sendiri di Saga, di mana. Itu adalah salah satu tindakan pemerintah untuk memperbaiki sistem sehingga mengurangi tindak gratifikasi, uang pelicin dan sebagainya. Seperti itu. Sekarang kita ini padahal sudah apa ini? Bukan yang kita itu loh, pegawai itu loh, kartu pegawai yang itu. Nah, itu kalau untuk di Kerong, kemarin saya juga menyampaikan di Kerong juga seperti itu. Mereka di kepegawaiannya, di badan kepegawaian mereka bilang kalau di kami sudah nggak ada Bu orang bawa berkas seperti itu. Langsung lewat aplikasi, dan misalnya kurang pun diberitahu lewat aplikasi. Kita berharap nanti di Kota Jayapura juga cepat seperti itu. Nah, di Kerong sudah, kita di Kota Jayapura kita juga seperti itu. Supaya apa? Tadi mengurangi. Sekarang pemerintah lagi gencar. Semua pendaftaran apa? Aplikasi. Pendaftaran ini aplikasi. Mau ini aplikasi. Tujuannya apa? Mencegah tindak korupsi. Gitu ya. Aku izin lagi, minta maaf. Iya. Seperti pendaftaran murid baru, kita kasih formulir. Terus formulir itu umpama kita
itu toh. Ada Itu pembiayaan, tidak korupsi. Iya, ada dana yang kita keluarkan seperti itu. Tidak korupsi. Seperti itu toh. Nah, kemudian ini ada pendidikan masyarakat. Nah, nanti akan diberlakukan pendidikan anti korupsi dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Ini akan menjadi pendidikan wajib seperti itu. Sehingga setiap orang dari kecil mereka sudah takut. Ini orang di Malaysia. Di Malaysia itu jumlah penduduk dengan orang yang unit pengendali korupsi itu jumlahnya seimbang seperti itu. Kenapa sampai di Malaysia, di Finlandia, kemudian di Jerman? Di Jerman itu bahkan setiap instansi itu ada unit pengendali. Jadinya mereka mau itu ada pemantau, yang nanti kedepannya akan seperti itu. Kita berharap ini segera direalisasi karena di Pak pejabat wali kota juga kan itu integritas, kemudian anti korupsi itu kan ditempel di mana-mana seperti itu toh. Kita berharap itu juga cepat seperti itu realisasi. Kemudian pendidikan masyarakat itu untuk membangun karakter, untuk kita menolak. Nah ini loh nilai-nilai yang harus guru-guru miliki, yang harus kepala sekolah miliki, dan semua orang harus miliki supaya nilai-nilai ini menjadi dasar untuk kita benar-benar menjadi orang yang berintegritas. Integritas itu apa sih? Antara pola pikir dari hati yang luhur, perkataan yang benar, perbuatan baik, sesuai antara pola pikir dengan perkataan dan perbuatan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dikatakan nilai-nilai anti korupsi itu jujur. Jujur itu antara informasi dengan kenyataan itu sama. Habis berapa Bu? 500. Kenyataannya ya 500, itu sama, itu jujur. Kita perlu jujur kepada diri sendiri. Di kanan kiri ada malaikat yang mencatat. Nah, itu adalah dasar untuk kita takut karena itu. Kita orang Kristen juga ada Tuhan dalam hidup kita, seperti itu ya. Yang di Muslim di kiri kanan ini ada malaikat pencatat, dan malaikat pencabut nyawa juga ada. Kemudian, nah jujur ya, kita jujur dari hal kecil. Tadi yang disampaikan, kita datangnya jam 7, ya kita ngisi jam 7. Kalau kita datangnya jam 8, tapi ditulis 7.30, jujurkah kita? Ya. Kita ngisi aplikasi TPP sesuai lah, seperti itu. Apa yang ibu-ibu kerjakan itu yang isi, seperti itu ya. Itu jujur. Kemudian peduli. Peduli adalah salah satu integritas. Peduli itu apa? Peduli itu rasa empati kepada orang yang lain. Ketika orang begini, oh dia seperti ini, dia turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti itu kan? Kemudian mandiri. Mandiri ini apa? Kemarin ibu-ibu sudah mengisi PMN. Ya. Salah satu di situ ada mandiri. Tugas mandiri, kerja sendiri. Iya, semua sendiri, serba sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Iya, mandiri itu artinya dia mampu bekerja sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Dia bikin ini sendiri. Aduh, orang ini, ketika kita bergantung kepada orang lain, itu yang membuat celah untuk orang korupsi. Dia kan bergantung. Aduh, nggak ada ibu kepala sekolah, aku nggak bisa buat ini. Aduh, nggak ada teman ini, aku nggak bisa buat alat peraga. Ada teman kita buat alat peraga, yuk saya belikan bakso. Nah, ini apa? Seperti itu ya. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Disiplin. Sudah disiplin semua? Ini pegawai negeri lewat 1 menit.
menit sudah dipotong kedisiplinannya. Ayo belajarlah disiplin, pulang tepat waktu, datang pun tepat waktu, kerja tepat waktu, seperti itu ya. Setiap kegiatan pun tepat waktu. Tanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Kemarin BOP-nya aman? Aman. Tidak dikejar-kejar? Ya, kalau sudah ditentukan tanggal 30, ya sebelum tanggal 30 lah dikerjakan. Kok kita ya Allah perpanjang, ya Allah kok kita berdoanya minta diperpanjang lagi. Siapa yang begitu? Ya. Kerja nggak tepat waktu, kita lobby kepada Tuhan, beri lembut hati orang ini. Kita yang nggak itu. Ayo, kita menjadi orang yang bertanggung jawab, bisa dipercaya. Ini tanggung jawab berbicara tentang tugasnya kita. Kita bisa mempertanggungjawabkan, bekerja keras. Ibu-ibu kerja keras? Kerja keras. Iya Bu, habis ini saya cangkul. Bekerja keras artinya menyerah seperti itu ya. Kita orang lain satu langkah, kita harus dua langkah, kita harus lebih. Apalagi kepala sekolah. Kepala sekolah itu menjadi role model bagi guru-gurunya, role model buat murid-muridnya. Kepala sekolah jangan datang terlambat. Kepala sekolah jangan istilahnya melakukan hal-hal yang tidak bisa jadi contoh. Karena kepala sekolah itu harus lebih dari gurunya, seperti itu. Nah, kerja keras ya, maksudnya wah kerjaan ini belum selesai, jangan suka tunda-tunda. Besok tanggal 30 terakhir. Ya jangan. Sederhana. Nah, kita harus memiliki sederhana, tidak mengada-ada. Akan korupsi ini juga karena ketidaksederhanaan itu membuat orang mengada-ada. Ih, tetangga punya televisi besarnya 50 in, saya harus 100 in. Tidak yang lebih seperti itu. Tetangga punya kulkas, pintunya 2. Tapi kan suami-suami sekarang kreatif. Pintu 1 bisa digergaji jadi pintu 2. Seperti itu kan? Bersyukurlah punya suami-suami yang kreatif. Mau pintu berapa? Mari tinggal gergaji saja. Seperti itu. Sederhana ya, berani. Ada yang berani? Ya. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal dosa. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar. Itu adalah bagian daripada integritas. Kemudian kita harus adil. Tadi berbicara adil ya. Ajari orang tua murid untuk adil, ajari anak-anak untuk adil. Biasanya mungkin ibu-ibu lihat anak murid kasih dia saja. Kenapa? Padahal dia mampu. Kasihlah pada teman-teman yang tidak mampu, teman-teman yang tidak punya kue, teman-teman yang begini. Itu kita berlaku adil. Dan kita pun juga memberi contoh dan teladan. Nah, ini sudah selesai. Sekarang pertanyaannya buat ibu-ibu semua, pilih yang mana? Untuk korupsi, yes or no? No. No. Untuk korupsi kita harus no. Kita baca, tolong bisa 1, 2, 3. Tolong bisa. Ayo berantas korupsi, mulai dari diri sendiri. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya. Coba berdiri dulu. Akan sini berbaris ya, berbaris buat barisan dulu. Buat barisan. Buat barisan. Ya. Buat barisan dulu. Boleh 2 baris, boleh 3 baris, silahkan. Seperti itu ya. Kita mau berani berkata tidak kepada yang salah. Untuk yang salah kita harus lawan. Siap melawan sesuatu yang salah? Siap. Ya, sekarang kita mau bermain sebentar. Ya, boleh dilihatkan ke penonton. Ya, yang depan tangan di pinggang, kemudian yang di belakang pegang bahu temannya. Ya. Nah, kita akan bermain seperti ini. Prinsipnya untuk yang benar Ibu harus lakukan sesuai yang benar. Misalnya saya bilang maju, nanti saya kasih rumus misalnya benar salah. Rumusnya benar salah. Saya bilang maju, saya bilang lagi maju, kan rumus juga salah, berarti salah. Seperti itu, no? Untuk yang benar, kan rumusnya misalnya benar salah. Saya bilang maju, berarti maju, mundur. Karena yang salah kita harus lawan. Bisa?
Bisa? Iya. Tes dulu. Nah, sekarang rumusnya salah benar. Mundur, maju. Tergantung instruksi. Iya, rumusnya adalah salah benar. Sekarang, nah, kalau salah berarti ibu menentang. Menentang, kalau misalnya salah benar, saya suruh maju berarti ibu Maju. asal. Kalau salah benar, kalau salah benar berarti saya bilang maju berarti ibu harus mundur, gitu ya. Ini rumusnya salah benar. Maju mundur. Nah, ini berarti ini ibu salah juga tentang benar salah juga. Kalau tadi salah benar. Kalau maju mundur berarti ibu berlawanan. Kalau salahnya saya suruh maju berarti ibu mundur. Kalau ibu saya suruh maju karena benar, ibu harus maju. Begitu? Bisa? Tes lagi ya. Tes 2 kali. Hai. Tes lagi. Sekarang salah-salah. Saya kasih rumus yang bagus nih. Salah-salah. Maju-maju. Nah, itu 100. Begitu, tapi itu gampang. Sekarang salah-salah benar. Salah benar. Mundur maju. Salah benar. Maju. Begitu kan salah. Yang salah itu kan saya suruh maju toh. Kan tadi saya bilang maju mundur. Karena kalau salah benar berarti mundur maju. Begitu. Ayo ulang ya. Jangan salah. Ini salah pakai jangka hukum. Yang di sana juga harus ini ya. Ya. Sekarang rumusnya benar. Maju, mundur. 1, 2, 3. Maju. Ah, benar. Maju, mundur berarti benar. Kan benar toh? Ya, sekarang ini rumus yang saat ini. Benar, salah. Benar, salah. Sekarang benar, salah. Kiri, kanan. Ayo. Kiri, kanan. Ya, sekarang yang benar silakan duduk. Ya. Jujur. Ya, yang belum masih tetap berdiri. Ya, sekarang 1 kali lagi ya. Benar, salah benar. Benar, salah benar. Benar, salah benar. Kiri. Ayo. Kiri, kanan, kiri. Iya. Kalau gitu kita mau kasih tepuk wow. Sekarang wow-nya 5 kali. Wow. Kita kasih tepuk ya. Nah, adik, kita adalah orang-orang yang berani berkata tidak. Tadi lewat tindakan ibu-ibu. Orang lain bilang benar, tetapi kalau prinsipnya salah, kita harus berani menentang. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Jujur. Kompeten. Berjaya. Apa kabar? Jujur. Kompeten. Berjaya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya serahkan. Nanti tolong
akadnya nanti saya kasih ke Ibu Joan, nanti Ibu Joan yang itu